Salam damai, namo buddhaya. Para sahabat, teman-teman yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi pengalaman cerita bagaimana menjadi seorang umat Buddha. Nah, dulu waktu saya kecil menjadi umat Buddha dibilang agak sulit. Sulit dalam arti di sini sulit untuk percaya diri. Di daerah saya, agama Buddha itu termasuk agama yang sedikit sekali. Hanya beberapa orang yang menganut agama Buddha. Nah, di waktu sekolah atau di waktu bermain dengan teman-teman, seringkali kalau istilah zaman sekarang mendapatkan bully. Itu agama Buddha, agama Buddha. Nah, dari situ bahkan sering sekali baik teman bermain waktu kecil dulu mengatakan, agama Buddha nanti kamu masuk neraka, agama Buddha setelah mati masuk neraka. Sangat sering hal-hal seperti itu sering saya temukan. Nah, mungkin teman-teman juga mengalami atau tidak mengalami hal semacam ini. Di sekolah juga demikian. Teman-teman sekolah saya mayoritas ada yang Muslim, ada yang Kristen dan sebagainya. Agama Buddha hanya sedikit sekali. Di sekolah juga banyak sekali teman yang mengatakan, agama Buddha nanti masuk neraka. Seperti itu. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, teman bermain juga mendapatkan hal yang sama. Bahkan setelah menginjak remaja, hal seperti itu saya masih sering mendapatkan, agama Buddha nanti masuk neraka. Nah, di usia remaja ini banyak juga yang menawari, kamu masuk agama saya saja. Nanti kalau masuk agama saya, kamu masuk surga. Untungnya waktu itu saya belum tertarik. Karena entah saya belum tertarik dengan agama atau saya kurang mengerti dengan agama. Namun yang jelas waktu itu orang tua saya Buddhis. Nah, dulu rumah juga berdekatan dengan wihara, jadi sering ke wihara, sekolah minggu. Sehingga mungkin karena terbiasa itu, diri saya menjadi lebih kuat. Sering ke sekolah minggu dan yang paling mengena, ajaran yang paling menurut saya dapat rasakan, saya pegang sehingga menjadi keyakinan saya kuat. Yang pertama itu tentang cinta kasih. Guru sekolah minggu atau di kesempatan yang lain di wihara, kata cinta kasih ini paling sering didengar. Baik para romo, penceramah atau pembina sekolah minggu sering sekali mengajarkan tentang ajaran cinta kasih. Dari itu menjadi saya senang, selalu teringat dengan ajaran cinta kasih. Nah, selain dipraktekkan ke kehidupan sehari-hari, sering juga para romo mengajarkan meditasi cinta kasih. Nah, saya paling suka. Saya dari kecil suka meditasi. Nah, dan objeknya adalah cinta kasih. Itu yang menjadikan saya kuat waktu itu. Hal lainnya juga tentang selalu mengatakan tentang karma. Nah, entah kenapa saya yang waktu itu masih kecil, saya merasa cocok
merasa yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil kepada diri kita. Dua hal ini yang menjadikan akhirnya saya sampai saat ini masih menjadi agama Buddha. Nah, itu adalah waktu-waktu masa-masa kecil sampai remaja. Banyak sekali bully, kalau istilah sekarang ya bully, atau bahkan iming-iming, ayo masuk sini, masuk agama kita. Nanti kalau kamu masuk agama kita, nanti kamu masuk surga. Nah, dari hal ini mungkin saya berbagi cerita ini, barangkali teman-teman sahabat ada yang mengalami juga. Nah, jika ada yang mengalami, saya ingin memberitahukan beberapa hal. Yang pertama, jika dikatakan agama Buddha nanti kamu masuk neraka, biarkan saja, tapi perlu dipahami, di dalam agama Buddha itu ada 31 alam kehidupan, tidak hanya surga neraka. Kalau di yang lain secara umum ada surga, ada neraka. Di agama Buddha itu memiliki 31 alam kehidupan. Salah satunya ya kehidupan kita manusia. Nah, yang lain dari 31 alam kehidupan ini hanya 4 alam menderita. 4 alam saja yang termasuk alam menderita, yaitu neraka, asura, alam peta, alam setan, dan alam binatang. 4. 31 kurangi 4 ada 26. 26 diambil 1, alam manusia. Manusia ya ada duka, ada suka, seperti yang kita semua rasakan ini. Nah, selebihnya 25 alam yang lain itu adalah alam bahagia. Ini yang pertama harus kita pegang. Agama Buddha memiliki 25 alam bahagia. Jadi jangan takut, jangan minder, jangan mudah diiming-iming, ditawari dengan surganya yang lain. Kita punya 25 alam bahagia atau alam surga. Dari alam tawatiusa sampai alam yang paling tinggi ada newasanya, sanyayatana. 25 itu adalah alam bahagia. Hanya alam 4 alam yang menderita. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita menjalani kehidupan ini, ajaran karma, tentang karma, siapa yang berbuat akan menuai. Nah, kalau yang lain diistilahkan sebagai takdir. Mereka menyebutnya takdir. Kalau kita karma sebenarnya berbeda dengan takdir. Kalau takdir ya sudah, garisnya kamu menderita ya menderita. Tapi kalau di agama Buddha, karma tidak seperti itu. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk, kita akan menuai penderitaan. Intinya apa? Intinya bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya tetap seperti ini. Misalkan, mohon maaf, jika Anda sekarang sedang mengalami kesulitan, menderita, jangan patah semangat. Kenapa? Karena ada perubahan dari apa yang kita lakukan. Nah, sebaliknya juga, bila sekarang Anda sedang bahagia, memiliki banyak harta dan sebagainya, jangan terlena. Kenapa? Karena ada perubahan. Apalagi jika harta itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tentu saja akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, itu adalah dua hal yang
menurut saya menguatkan diri saya sampai saat ini tetap memeluk agama Buddha. Nah, barangkali teman-teman, para sahabat yang khususnya paling rawan adalah remaja, ini sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau ajakan bulian yang seperti dulu saya alami. Jangan takut, jangan cemas, karena agama Buddha ini memiliki banyak hal yang unggul dibanding yang lain. Kita harus lebih bangga. Jangan sampai kita tidak bangga menjadi agama Buddha. Nah, sampai setelah remaja, dewasa, sekarang ketika ada orang yang bertanya atau mengatakan saya, agama Buddha ya? Iya, agama Buddha. Tidak ada lagi teman-teman yang mengatakan agama Buddha masuk neraka. Agama Buddha nanti kamu ini masuk neraka. Tidak ada lagi. Sekarang justru banyak yang tertarik. Agama Buddha, katanya agama Buddha itu mengajarkan karma ya. Mereka justru ingin tahu. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman para sahabat mengalami hal yang sama seperti saya dulu pernah alami, yang pertama adalah ketika sekarang kita menjadi agama Buddha, pertama ya pelajari dulu apa sih agama Buddha. Pastilah kalian pernah mendengar ajaran-ajaran Buddha. Nah, ketika ada orang yang membuli kalian, jelaskan, atau tidak perlu jelaskan juga tidak apa-apa. Toh dia juga nggak tahu agama Buddha. Yang penting di sini batin kita itu kita punya keyakinan yang kuat. Jika dikatakan agama Buddha masuk neraka, tidak usah takut, tidak usah percaya. Yang membuat orang masuk surga, masuk neraka itu bukan dari agama Buddha, tapi dari perbuatannya. Tenang saja. Oke. Nah, barangkali cerita ini dapat menjadi bahan ketika teman-teman para sahabat mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi tetap semangat, tetap yakin terhadap diri kita sendiri, tetap yakin kepada agama Buddha. Terima kasih, sampai jumpa. Namo Buddhaya.